Jangan skip video ini kalau sampean benar-benar ingin berhasil di industri ternak ayam kampung. Karena di video kali ini, saya akan membongkar 3 kesalahan terbesar yang sering dilakukan peternak, terutama pemula. Kesalahan yang kelihatannya sepele, tapi bisa bikin usaha ayam kampung ambruk sebelum sempat panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku semua. Selamat pagi, salam semangat, dan salam sejahtera ya, bos. Semoga bosku semua selalu diberikan kesehatan dan usahanya semakin berkembang. Kembali lagi bersama saya di channel Ternak Ayam ID, tempat kita belajar bareng jadi peternak mandiri yang cerdas, hemat biaya, tapi tetap maksimal hasil. Terima kasih buat bosku semua yang sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar bosku tidak ketinggalan video berikutnya. Karena di sini kita nggak cuma bahas teori, tapi real pengalaman di kandang yang bisa sampean praktekkan hari ini juga. Oke bosku, hari ini kita akan bahas 3 kesalahan utama yang sering banget dilakukan peternak ayam kampung. Dan kalau 3 hal ini tidak diperbaiki sejak awal, maka jangan kaget kalau hasilnya selalu sama. Ayam banyak tapi untung tipis, bahkan kadang malah rugi dan nyerah di tengah jalan. Saya udah lihat banyak banget kasus di lapangan. Ada peternak baru semangat, modal ada, kandang jadi, ayam masuk, tapi 2 bulan kemudian udah ngeluh, "Bang, ayam saya nggak laku-laku." Ada juga yang bilang, "Bang, pakannya mahal banget, tiap hari keluar uang terus." Ada juga yang stres karena ayamnya mati satu persatu, padahal udah dirawat. Nah, semua masalah itu ujung-ujungnya balik ke 3 akar ini. 1. Tidak punya pasar sebelum ternak dimulai. 2. Tidak punya sumber pakan murah dan berkelanjutan. 3. Tidak bisa menekan angka kematian ayam. 3 hal ini yang akan kita kupas tuntas satu persatu. Jadi, pastikan sampean tonton video ini sampai habis karena saya bakal kasih strategi praktis bagaimana cara menghindarinya, lengkap dengan contoh nyata dari kandang saya sendiri. Oke bosku, siap? Langsung aja, kita masuk ke kesalahan pertama yang paling sering bikin peternak gagal, tidak memiliki pasar. Kesalahan pertama, tidak memiliki pasar. Bosku, kesalahan pertama yang sering banget dilakukan para peternak ayam kampung adalah tidak punya pasar sebelum mulai ternak. Banyak yang fokus beli ayam, bangun kandang, beli pakan, tapi lupa satu hal paling penting, nanti dijual ke siapa? Padahal inilah inti dari bisnis ternak, hasil panen harus laku cepat dan punya pembeli tetap. Kalau tidak, biaya pakan akan terus naik, ayam makin besar, tapi uang nggak balik. Ayam bukan seperti emas yang bisa disimpan makin lama makin mahal, malah sebaliknya, makin lama dipelihara, biaya makin tinggi. Saya sudah pernah bilang di 2 video sebelumnya, jangan ternak dulu baru cari pasar dulu baru ternak. Karena faktanya, di lapangan, semua pelanggan sudah punya langganan. Warung, rumah makan, pengepul, bahkan tetangga pun biasanya sudah punya pemasok ayam sendiri. Kalau sampean datang tiba-tiba bawa ayam 50 ekor, belum tentu mereka siap beli, apalagi rutin. Inilah awal kebingungan banyak peternak baru. Ayam sudah siap jual, tapi tidak tahu mau dijual kemana. Di kandang saya sendiri, sebelum mulai ternak, saya sudah punya daftar calon pembeli. Ada pelanggan pribadi untuk konsumsi rumah tangga, ada juga yang untuk acara kendurian. Misalnya, jantan bobot 1 kilo saya jual 100.000, sepasang betina jantan 150.000 sudah potong, dan alhamdulillah, bahkan sebelum ayam siap panen, sudah ada yang pesan dan bayar. Itu yang membuat saya tenang, karena ayam yang tumbuh sudah punya tujuannya. Nah, kalau sampean belum punya pasar tetap, minimal lakukan survei pasar lokal. Cari tahu, berapa harga ayam kampung hidup di pasar tradisional? Siapa yang biasa beli? Rumah makan, pengepul, atau konsumen pribadi? Apa ukuran atau bobot ayam yang paling banyak dicari? Dari situ, sampean bisa menentukan strategi panen dan waktu jual. Misalnya, kalau target pasar warung makan, mereka suka ayam ukuran sedang, 7-9 ons. Kalau target konsumsi pribadi, mereka suka ayam 1 kilo lebih, daging empuk, tidak alot.
Bahkan ada konsumen yang bilang ke saya, "Bang, ayam sampean dagingnya empuk banget, nggak perlu direbus lama." Nah, itulah bukti bahwa ayam kampung yang dirawat alami dan pakai jamu memang punya nilai rasa yang beda. Dan itu bisa jadi nilai jual utama sampean kalau udah punya pasar sendiri. Jadi, ingat ya bosku, jangan mulai ternak sebelum tahu siapa pembelinya. Survei dulu, tentukan target pasar, baru beli DOC. Kalau langkah ini benar, separuh masalah peternakan udah selesai dari awal. Kesalahan kedua, tidak punya sumber pakan murah dan berkelanjutan. Nah, bosku, kesalahan kedua ini juga fatal banget. Tidak punya sumber pakan murah dan berkelanjutan. Banyak peternak yang modalnya cukup di awal, tapi ambruk di tengah jalan karena biaya pakan habis-habisan. Padahal, biaya pakan itu bisa mencapai 70% dari total biaya produksi. Artinya, kalau sampean bisa hemat pakan 50% saja, keuntungan bisa langsung melonjak. Masalahnya, banyak peternak terlalu bergantung pada pakan pabrikan. Memang sih, pakan pabrikan kandungannya lengkap, nutrisinya stabil, tapi harganya tinggi dan fluktuatif. Kalau harga naik, margin keuntungan langsung tergerus. Saya juga dulu pernah berpikir, pakai dedak saja aman. Tapi dedak makin kesini makin langka dan mahal. Akhirnya saya ganti ke ampas tahu. Awalnya bagus, murah, gampang didapat. Tapi ternyata ampas tahu punya kadar air tinggi. Dan kalau tidak diolah dengan benar, bisa bikin kotoran ayam encer dan kandang cepat bau amonia. Akhirnya saya ubah tekniknya. Ampas tahu tetap saya pakai, tapi harus difermentasi dan diperas dulu. Tujuannya supaya kadar air berkurang dan awet hingga 10-15 hari. Fermentasi juga bantu menambah bakteri baik, bikin pencernaan ayam lebih lancar. Namun, tidak semua orang punya waktu dan tenaga untuk memeras dan fermentasi tiap hari. Jadi, saya selalu bilang ke teman-teman di grup Ternak Ayam ID, kalau mau sukses, cari pakan alternatif yang dua syaratnya terpenuhi, murah dan berkelanjutan. Contohnya, ampas kelapa, murah, mudah didapat, dan bisa difermentasi jadi pakan bergizi tinggi. Bekatul plus dedak halus, sumber energi dan serat bagus untuk ayam dewasa. Konsentrat cair dari ikan busuk dan nasi aking, protein tinggi tapi murah. Saya pernah temui peternak sukses dengan 2.000 ekor ayam yang hanya pakai konsentrat cair plus ampas tahu. Dia bikin sendiri, nasi aking difermentasi seminggu, baru dicampur ikan busuk dan didiamkan 21 hari. Setelah itu disiramkan ke ampas tahu. Hasilnya, produksi lancar, ayam cepat besar, dan dia kerja sendiri tanpa repot. Hebatnya lagi, biaya pakan per kilonya cuma 4.800. Jadi, kalau mau efisien, peternak harus kreatif, cari sumber daya lokal. Pakan pabrikan boleh, tapi jangan 100%. Campur dengan bahan alternatif supaya biaya turun drastis. Kuncinya, hemat tapi tetap memenuhi kebutuhan nutrisi ayam. Kalau ayam masih fase tumbuh, 1-3 bulan, butuh protein tinggi 18-20%. Kalau indukan, lebih banyak butuh energi sekitar 2.800-2.900 kilokal. Dengan pakan fermentasi, sampean bisa capai dua-duanya, nutrisi cukup, biaya irit. Dan disinilah bedanya peternak sukses dengan yang gagal. Peternak sukses bukan yang punya pakan mahal, tapi yang bisa mengubah bahan murah jadi bernilai tinggi. Kesalahan ketiga, angka kematian tinggi. Sekarang kita masuk ke kesalahan ketiga yang sering bikin peternak nyerah, tidak mampu menekan angka kematian ayam. Atau bahasa kerennya, mortalitas tinggi. Banyak peternak punya ayam banyak, tapi mati satu persatu. Penyebabnya bisa dari pencernaan, kandang lembab, snot, CRD, cacingan, sampai ayam saling patuk. Dan parahnya, banyak yang pasrah. Namanya juga ayam kampung, wajar mati. Padahal, kalau sistemnya benar, angka kematian bisa ditekan sampai di bawah 3%. Ada dua pendekatan untuk mengatasi ini. 1. Metode vaksin.
Vaksin itu cara klasik dan ilmiah. ND, AI, Gumboro, Tetelo, semuanya punya jadwal. Tapi tentu ada biaya, tenaga, dan waktu. Kalau punya ribuan ayam, ya masuk akal. Tapi untuk skala 100-500 ekor, ini bisa memberatkan. 2. Metode alami pakai jamu fermentasi. Ini metode yang saya pakai sendiri di ternak ayam ID. Tidak pakai vaksin kimia, tapi rutin kasih jamu fermentasi. Dan alhamdulillah, angka kematian di kandang saya bisa mendekati 0%. Selain meningkatkan kekebalan tubuh ayam, jamu juga punya efek luar biasa pada rasa daging. Banyak pelanggan bilang, "Bang, daging ayam sampean empuk banget, aromanya beda." Itu karena ayam rutin minum jamu, bukan vaksin. Jadi selain sehat, ayam juga lebih alami. Bahan jamunya sama seperti sebelumnya. Jahe, kunyit, bawang putih, gula merah, dan EM4. Selain itu, kandang juga harus bersih, ventilasi lancar, dan kering. Kalau kandang lembab, amonia tinggi, ayam stres. Kalau kandang terang, ayam lebih tenang dan jarang bertarung. Intinya, ayam sehat sama dengan kandang bersih plus pakan bagus plus jamu rutin. Oke bosku, sampai di sini semoga sampean sudah paham 3 kesalahan terbesar yang sering bikin ternak ayam kampung gagal total. 1. Tidak punya pasar. 2. Tidak punya sumber pakan murah. 3. Tidak bisa menekan kematian ayam. Tapi kabar baiknya, semua ini bisa diperbaiki mulai hari ini. Tinggal sampean mau atau tidak. Peternak sukses itu bukan yang kandangnya paling mewah, tapi yang paling disiplin dan terus belajar. Bukan yang takut gagal, tapi yang tahu cara bangkit setiap kali rugi. Jadi, mulai sekarang, rencanakan pasarnya, olah pakanmu sendiri, jaga kebersihan kandang dan kasih jamu fermentasi rutin. Kalau 3 hal ini sampean lakukan, insya Allah peternakan ayam kampung sampean bakal tahan lama, efisien, dan menguntungkan. Kalau suka video ini, klik like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng dan share ke teman-teman peternak lain biar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video berikutnya bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam semangat dari Ternak Ayam ID, belajar, praktek, panen.